Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai di sesi kedua yang akan membahas 10 hadis pilihan dari ajaran Islam. Yang kita pilihkan di sini insyaallah bukan termasuk dari Arba'in Nawawi yang biasa dipelajari teman-teman ya, supaya ada tambahan ilmu atau tambahan hadis dibanding yang sering dibahas. Baik, Ustadz Fida sudah hadir bersama kita. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah berkhair. Baik, Baik, Ustaz. baik. Silakan Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Naam, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat peserta daurah Kuba daurah syariah yang diadakan oleh Kuba. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan memberikan kesempatan waktu untuk mempelajari syariat Islam. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas 10 hadis pilihan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Pilihan ini bukan berarti yang terbaik ya, tapi maksudnya adalah kita sedang memilih hadis-hadis dengan tema-tema tertentu yang sangat kita butuhkan dalam seharian kita karena keterbatasan waktu. Jadi bukan berarti hadis ini hadis yang terbaik yang ada dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini adalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sesi yang kedua ini. Yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, maka hadis tersebut lafadznya adalah huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Neraka sebelumnya ya, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Sedangkan an-nar yaitu neraka, maka dikelilingi yang ada di sekitar neraka ini hal-hal yang disukai oleh syahwat. Hadits ini takhrij. Takhrij adalah siapakah ulama yang menyebutkan hadits ini dengan sanadnya di kitab-kitab hadis mereka. Ini namanya takhrij. Ya, di mana kita bisa menemukan hadits ini, maka jawabannya hadits ini kharrajahu atau akhrajahu al-Imam Al-Bukhari, dikeluarkan. Maksudnya adalah diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 6487 dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang nomor 2823. Sehingga hadis ini bisa dikatakan muttafaqun alaih, disepakati. Maksudnya adalah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena hanya dua imam ini ya dari kalangan para ulama, dari kalangan kutub sita yang mensyaratkan hanya memasukkan hadis sahih saja. Sementara ulama yang lain masih ada hadis yang lemah, alasannya karena mereka tidak mensyaratkan hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih. Jadi mereka tetap memasukkan hadis-hadis yang derajatnya di bawah sahih. Sementara dua ulama ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, mensyaratkan. Jadi yang dimasukkan ke dalam kitabnya hanya hadis sahih, dan itu pun hadis pilihan, nggak semuanya. Nah, sedangkan yang meriwayatkan sahabat Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Lafadz di atas adalah lafadz yang disebutkan oleh oleh sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhuma. Status hadisnya karena sudah maklum, jika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya, maka statusnya adalah sahih. Kemudian makna kosakata asing atau mufradat, ya, al-alfat al-gharibah, kosakata-kosakata yang perlu kita kenali terlebih dahulu.
Yang pertama adalah huffat. Huffat, lafaz hadis, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga ini huffat. Dari kata al-hifaf yang artinya dalam bahasa Arab adalah al-ihatah, meliputi. Sesuatu yang meliputi. Jadi di sekelilingnya itu ada yang meliputi, yang ada di sekitarnya. Maka maksudnya adalah surga tadi dikelilingi dari semua hal-hal yang mengantar kepada surga. Ini hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Dalam dalam lafaz yang disebutkan oleh Abu Hurairah, karena yang tadi disebutkan ini adalah lafadznya Anas bin Malik. Sedangkan lafadznya Abu Hurairah hujibat. Maknanya lebih jelas ya, hujibat. Hijab. Hijab adalah penutup. Jadi surga ditutupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, nggak suka. Makanya berat itu mengamalkan amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga. Sementara neraka di sekelilingnya maka penuh dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Maksudnya seseorang tidak bisa memasuki surga dan neraka kecuali melewati hijab atau penutup tadi. Baik, kemudian al-makari. Al-makari, lafaz al-makari jamak dari makrohatun. Jam'u makrohatin. Jadi bentuk makari ini plural. Kemudian mufradnya tunggalnya adalah makroha, yaitu sesuatu yang dibenci dan berat untuk dilakukan. Ya, normal ya. Normalnya orang untuk mendapatkan surga harus melakukan ibadah-ibadah atau sesuatu yang sulit dikerjakan oleh hawa nafsu. Sulit untuk disukai hawa nafsu. Beribadah, sholat, zakat, puasa, sedekah. Sedekah itu berat ya, membutuhkan perjuangan. Dari sinilah maka sesuai dengan faktanya bahwa hadis ini menjelaskan surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai atau berat dilakukan oleh hawa nafsu. Kemudian asyahawat, lafaz asyahawat wa huffatin naru bisyahawat. Neraka dikelilingi dengan syahwat. Syahwat maksudnya adalah al-maladzatul mamnuat. Kelezatan yang terlarang. Kelezatan yang terlarang. Kelezatan yang dilarang dalam syariat untuk dinikmati. Makanya sebagian kemaksiatan itu memang kelihatannya menggiurkan. Sesuatu yang disukai hawa nafsu. Jadi syahwat adalah sesuatu yang buruk. Yang acuan buruk dan baik ini merujuk kepada syariat. Sesuatu kelezatan yang dilarang oleh syariat, maka itu adalah syahwat yang menjadi kelezatan terlarang. Karena ada kenikmatan yang tidak terlarang. Ya banyak ya, makan selama yang halal, halalan thayyiban, makanan, berbagai macam makanan banyak sekali yang nikmat. Kemudian minuman, kemudian istirahat, tempat tinggal yang baik jika didapatkan dengan harta yang halal, caranya juga halal, maka tidak ada masalah. Kemudian kendaraan yang baik, maka tidak mengapa ya. Jadi tidak semua yang dilarang ini tidak semua kelezatan ini dilarang dalam syariat. Hanya ada beberapa yang dilarang. Alasannya adalah untuk menjaga hamba tersebut. Allah ingin menjaga hamba-hambanya karena ada kenikmatan yang sisi dampak negatifnya atau madorotnya lebih besar. Misalkan khamr, meminum khamr, ada kenikmatannya. Nah, inilah yang mengitari atau mengelilingi neraka. Neraka ini disukai, hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu senang dengan kenikmatan yang sesaat, yang sedikit. Padahal keburukannya lebih besar. Ketika seorang meminum, mabuk, kemudian terjadilah as-sakron, mabuk ya, hilang akalnya, tidak bisa mengontrol akalnya, maka berpotensi untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, neraka ini dikelilingi oleh hal-hal yang nikmat, tapi kenikmatan yang dilarang oleh syariat. Misalkan lagi berzina, orang senang dengan berzina, padahal itu dampaknya buruk, kerusakan moral, tercampurnya nasab, ya, sehingga anak keturunan lagi
tidak diperhatikan, banyak penelantaran anak dan seterusnya, tidak ada tanggung jawab antara suami istri. Ini kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kelezatan yang secuil, yang sesaat. Dan ini tentu saja dilarang dalam syariat Islam, karena syariat Islam adalah syariat yang terbaik, memikirkan hal-hal yang jauh, bukan hanya sesaat saja, bahkan sampai kehidupan nanti di akhirat. Kemudian kesimpulan dan faedah yang bisa kita petik dari hadis yang pertama tadi, yang pertama adalah perintah untuk memperhatikan akibat dari suatu perkara. Jadi melakukan sesuatu harus dipikirkan apa dampaknya. Terkadang sesuatu ada yang kita sukai tapi dampaknya buruk. Misalkan kezaliman, kita merampas harta orang lain. Kita senang, tapi dampaknya adalah suatu keburukan. Orang bijak mengatakan, la tunalur rahatu birrahati. Ini berkaitan dengan perjuangan, ya, nilai-nilai perjuangan. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, maka dibutuhkanlah perjuangan. Karena suatu kenikmatan tidak bisa didapatkan kecuali dengan perjuangan. Rasa nyaman tidak dapat diperoleh dengan rasa yang nyaman-nyaman juga. Kalau mau berhasil, ya harus berjuang. Nggak bisa santai-santai. Apapun, dalam hal apapun, orang yang ingin berhasil, bahkan dalam hal duniawi, harus berjuang. Tidak mungkin dia santai-santai. Orang yang sudah memiliki harta saja, dia harus pandai mengaturnya. Jika tidak, tidak bisa menjaga, tidak bisa merawat, ya hilang. Akan diambil orang lain, tidak bisa menjaga, dihambur-hamburkan, akan habis. Ya, apalagi ini hal-hal yang bersifat jarak atau jangka yang jauh, yaitu surga. Harus ada perjuangan. Kemudian jalan kebenaran bukanlah jalan yang indah, yang dihiasi dengan bunga-bunga. Banyak tantangannya, banyak rintangan. Yang semua ini untuk membuktikan apakah kita jujur, apakah kita serius dalam dalam perjuangan. Apakah kita benar-benar serius ingin mencari surga? Makanya diuji. Dunia adalah tempat ujian. Diuji apakah iman kita iman yang benar-benar ataukah hanya sekedar ya persangkaan saja, sekedar asumsi saja. Nah, selanjutnya adalah hadis yang membahas jalan lurus menuju surga. Nah, dalam sebuah hadis suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tangannya. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, dibuat garis. Thumma qala, lalu beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Lalu setelah itu beliau membuat garis-garis lagi. Setelah dibuat satu garis, lalu mengatakan ini jalan Allah yang lurus, terus buat garis-garis lagi di kanan dan kirinya. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimal. Bikin garis-garis lagi, tambahan. Tsumma qala, lalu Rasulullah mengomentari garis-garis yang baru ini. Hadhihi subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilai. Jalan-jalan yang banyak ini, ya, tidak ada satupun dari jalan yang ada itu kecuali pasti di situ ada setan yang mengajak ke sana, yang menyeru. Jadi ada setan-setan yang memanggil-manggil sini ke sini ke sini gitu ya. Tsumma qara'a, lalu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Azza wa Jalla. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalannya, dari jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis ini takhrijnya dikeluarkan, maksudnya adalah disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab hadisnya. Kitab hadis beliau adalah Musnad. Musnadnya nomor 4142. Dan penomoran ini terkadang bisa berbeda, tergantung juga berdasarkan cetakan kitab tersebut. Ya, berdasarkan cetakan kitab tersebut atau tahqiqnya yang menelaah, karena kitab-kitab ini dulunya adalah manuskrip, tulisan tangan murid-murid para ulama, tulisan tangan, sehingga ketika dicetak harus
ditahqiq dulu, dipastikan, di, dibuat perbandingan antara manuskrip yang ada. Tulisan-tulisan ini difoto, kemudian diperbandingkan. Ketika ada perubahan diberikan komentar, diberikan catatan. Nah, terkadang ada beberapa perbedaan penomoran. Nah, untuk memastikannya kita bisa melihat ya keterangan rujukan di daftar isi atau di referensi yang disebutkan di sana cetakan apa dan cetakan keberapa begitu. Kemudian yang meriwayatkan hadis tadi adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Statusnya hadis ini sahih, disahihkan oleh disahihkan ini maksudnya dinyatakan sahih, bukan beliau yang mensahihkan ya. Maksudnya adalah dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ibnu Al-Qayyim. Jadi Ibnu Al-Qayyim ini meneliti jalurnya, sanadnya, ditelaah siapa saja yang meriwayatkan. Kemudian dari sisi matannya juga hadis lafadznya ini setelah diteliti, dicek satu persatu, ternyata terpenuhi 5 syarat yang kita bahas tadi pagi. Yaitu sanad, ada sanadnya, lalu sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil dan dhabat, kemudian tidak ada syudzuz, tidak ada illah, sehingga menjadi sahih. Kemudian juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahumullahu jami'an dan lain-lainnya. Makna kosakata asing yang terdapat dalam hadis tadi, yang pertama adalah lafaz mustaqiman. Hada sabilullahi mustaqiman. Mustaqim artinya adalah mustawiyan qawiman. Maksudnya adalah la i'wijaja fi, terus lurus. Mustawiyan qawiman, lurus. Oh, itu tidak ada bengkok. La i'wijaja fi. I'wijaj artinya bengkok. Jalannya nggak belok-belok begini, tapi lurus. Nah, tidak ada kebengkokan sama sekali. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kedua ini, yang pertama adalah metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Di antaranya menggunakan visualisasi dalam perkara hal-hal yang maknawi. Jadi karena menjelaskan tentang jalan Allah yang lurus ini, kadang orang masih membayang-bayangkan gimana sih bentuknya. Akhirnya Rasulullah membuat gambaran supaya mudah difahami, terutama sebagian orang yang cara memahaminya lebih mudah dengan visual ketika ada gambaran dengan sesuatu yang dijangkau oleh indera, yaitu penglihatan ya di sini bisa dilihat. Oh, para sahabat tahu akhirnya ini bentuknya sesuatu yang bisa dilihat garis di tanah. Kemudian kesimpulan atau faedah yang kedua, perintah untuk bersatu di atas kebenaran dan larangan dari berpecah belah. Ya mungkin kita semuanya tahu bahwa suatu kebenaran ini hanya satu, sedangkan yang di luar kebenaran sangat banyak, tidak terbatas, banyak sekali. Kemudian faedah yang ketiga, jalan Allah ini berada di tengah-tengah. Maksudnya al-wasatiyah, pertengahan. Jalan Allah ini pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, memaksakan, membuat orang tidak mampu melakukannya. Bukan begitu. Bukan hulu, bukan berlebihan, bukan juga at-taksir atau bainal ifrati wat tafrid, antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. Ya, pertengahan. Dalam akidah, dalam ibadah dan seterusnya pertengahan. Tidak berlebihan, misalkan tidak ada jalan Allah Azza wa Jalla yang mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk terus-menerus sholat malam tanpa tidur. Tidak begitu. Ya, kemudian juga tidak menyepelekan. Tidak boleh menyepelekan ya, dalam beribadah maupun dalam hal akidah. Selanjutnya, Al-Quran di sini ditafsirkan dengan hadis. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Maksudnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini ditafsirkan oleh Rasulullah dengan cara menggambarkan tadi lalu diberikan penjelasan keterangannya. Jadi Al-Quran ini bisa ditafsirkan dengan hadis dan ini adalah salah satunya. Hadis yang ketiga, lihatlah ke bawah dan jangan melihat ke atas. Maksudnya apa ini? Apakah suruh melihat kalau jalan tunduk terus? Dilarang melihat ke atas. Ya, bukan begitu ya.
kita akan melihat bersama, mempelajari bersama apa maksud dari melihat ke bawah dan tidak boleh melihat ke atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fauqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Unzuru, lihatlah, pandanglah orang yang berada di bawahmu, yang di bawah kalian. Standarnya di bawah kalian. Dalam hal apa ini? Apakah dalam hal akhirat ibadahnya lebih rajin? Ya, nggak perlu ya, yang jangan terlalu berlebihan katanya. Enggak, ini bukan masalah akhirat ya. Kalau akhirat kebalikan dari hadis ini. Ini adalah hadis yang membahas tentang masalah harta dan dunia. Dalam masalah harta, dalam masalah dunia, lihat ke orang-orang yang levelnya di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum, dan janganlah kalian melihat atau memandang orang-orang yang levelnya berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Nah, Rasulullah menjelaskan alasannya kenapa kita diperintahkan melihat orang yang levelnya di bawah kita, yang lebih minim dari kita dari sisi penghasilan, kemudian dari sisi fasilitas kehidupan. Lihat ke orang yang standarnya di bawah kita. Jangan selalu melihat ke atas. Alasannya adalah bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan demikian, maka hal ini akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Supaya kalian ini bersyukur, gitu loh. Jangan melihat ke atas terus. Setiap diberikan rizki, masih saja tidak pernah bersyukur. Kurang terus. Tidak menikmati yang Allah berikan. Ini banyak di antara kita yang semacam ini. Sudah diberi rizki, masih saja berkeluh kesah. Ini tapi kurang, nggak seperti teman saya atau tetangga saya. Dia lebih lebih banyak lagi. Nah, sehingga nggak pernah bersyukur, padahal itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan nikmat ya bermacam-macam, ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang menjadi tugas kita adalah bersyukur, bukan mencari mana yang lebih banyak dari kita. Nah, hadis ini di takhrij ya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim juga dalam sahihnya. Bukhari dalam hadis yang bernomor 6490 dan Muslim dalam hadis yang bernomor 2963. Lafaz di atas ini lafaz milik Muslim. Maksudnya bisa jadi lafaznya Imam Bukhari sedikit berbeda. Ada perubahan sedikit-sedikit itu, tapi jalurnya sama, lafaznya juga sama. Secara umum maknanya adalah sama. Kemudian yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini masya Allah sahabat yang bermajelisnya dengan Rasulullah ini nggak lama waktunya, hanya sebentar. Tapi karena beliau rajin, selalu hadir kemanapun, bahkan beliau rela hidup miskin saat itu, tinggalnya di masjid. Ketika para sahabat yang lain bekerja dan seterusnya, Abu Hurairah ini masya Allah bersabar di atas lapar. Gak apa-apa, lapar sedikit, yang penting bisa dapat hadis sebanyak-banyaknya. Bahkan mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya beliau sahabat yang menghafalkan hadis Rasulullah terbanyak. Ya, ini belajar itu dilihat dari kesungguhannya. Kalau kita misalkan saat ini mendengarkan sejak awal, tentu faedah yang kita dapatkan lebih banyak dibandingkan yang telat. Walaupun sama-sama tetap mendapatkan faedah juga. Begitu. Kemudian statusnya hadis ini sahih karena muttafaqun alaih. Kemudian makna kosakata asing yang terdapat dalam hadis tadi, yang pertama adalah ajdaru. Maknanya adalah ahakku ajdaru. Fahuwa ajdaru. Maka itu ahakku gitu ya. Artinya adalah lebih pantas atau lebih cocok atau lebih berhak. Jika kita melihat kepada orang yang di bawah kita standarnya dalam masalah dunia, maka ini lebih cocok, lebih pantas supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah tazdaru. Apa yang dimaksud dengan tazdaru? Tazdaru maknanya adalah tahtaqiru. Tahtaqiru. Ini persamaan, namanya mufradat. Ya. Mufradat atau muradif. Ya, kalau mufradat itu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, kalau persamaan namanya muradif. Persamaan. Lawannya mudot. Kalau lawan kata namanya mudot. Lawannya. Tazdaru bimakna tahtaqiru.
yaitu ini ada kesalahan ya, kesalahan ketik. Tahtakiru artinya adalah meremehkan. Tahtakiru artinya meremehkan. Ya, bisa kalau ada yang mau mencatat, ini dicatat. Tasdaru artinya adalah meremehkan. Tahtakiru. Menghina. Orang melakukan sesuatu, ya kita remehkan. Adalah paling, misalkan ada orang yang punya amalan. Kita meremehkan. Paling dia riak. Paling dia nyari sesuatu. Nah itu nggak boleh. Semacam itu. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan dan faedah yang bisa kita petik dari hadis yang singkat tadi. Yang pertama adalah keterangan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah perkara harta dan dunia. Dalam masalah harta dan dunia. Penjelasan ini terdapat dalam lafadz yang lain. Lafadz yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, dalam hal dunia. Kalau kita lihat yang paling tinggi yang di atas kita tentu saja. Ibadah yang lebih banyak, yang kemudian lebih khusyuk dalam sholat, dalam berinfak lebih rajin. Nah, itu baru kita lihat, jangan dibalik dalam masalah dunia, ya, yang penting semaksimal mungkin. Tapi dalam masalah agama, yang sekedarnya saja. Nggak bisa begitu ya. Harus. Justru ada orang yang menganggap semakin tinggi kualitas agama berpotensi untuk menjadi radikal atau yang semacam itu. Keliru. Justru yang radikal semacam ini agamanya masih kurang. Ilmunya masih belum matang. Kalau sudah matang, sudah mengetahui Islam ini adalah agama yang indah, mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Nggak mungkin Islam ini datang menjadikan seseorang semakin Islamnya kuat, menjadi semakin brutal gitu. Ya enggak. Tidak semacam itu. Nah, kemudian selanjutnya faedah yang kedua adalah mengamalkan hadis ini dapat menyelamatkan dan menyembuhkan seseorang dari berbagai penyakit hati. Misalnya iri, dengki. Kalau kita melihat terus ya, dalam masalah dunia ini melihat ke bawah. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti udah jangan bekerja lagi, jangan berusaha seperti orang-orang yang lain. Bukan berarti begitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, ya kita melihat kepada orang yang di bawah supaya kita bersyukur. Dan tidak ada iri, hasad, dengki. Ketika melihat orang, kita pingin orang ini gak suka kita kita lihat orang ini memiliki harta atau lebih banyak dari kita. Ini sangat berbahaya. Tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim. Iri ini pertama kali yang melakukannya adalah iblis. Ya, laknatullahi alaihi. Dia iri. Nabi Adam kok diberikan kelebihan ya. Kita disuruh sujud kepada Adam. Dia nggak terima. Dengan alasan kata iblis, saya diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Enggak terima. Nah, akhirnya dia hasad, kemudian sombong. Nah, dari sombong inilah yang mengantarkan dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang ulama yang mengatakan, beliau bernama Aun bin Abdullah, beliau mengatakan, dulu aku sering duduk bersama orang-orang kaya, dan aku lebih sering galau. Galau ini menjadi sering kepikiran gitu ya, nggak nyaman hidupnya, tertekan. Karena duduknya bersama orang-orang yang kaya. Insecure kalau bahasa sekarang. Ini orang sudah berhasil dalam hal dunia begini, dia punya posisi begini-begini. Insecure, nggak nyaman. Lalu beliau katanya, aku lihat pakaian yang lebih bagus dari pakaianku, kendaraanku lebih bagus dari kendaraanku. Orang-orang kok lebih keren-keren gitu, kendaraannya lebih bagus, pakaiannya lebih bagus. Akhirnya lantas aku duduk bersama orang-orang miskin. Akhirnya beliau ganti gaya hidupnya. Duduknya bersama orang-orang miskin sehingga beliau pun menjadi lebih tenang, lebih rileks gitu ya, menikmati hidup ini lebih nyantai, nggak terkejar-kejar, ya lebih nyantai saja lihat orang miskin. Justru malah kita merasa bersyukur gitu. Kita kasih orang, kita bantu orang. Dan dengan membantu ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yang hanya bisa dirasakan orang-orang yang suka berinfak. Ketika ada orang lain yang terbantukan, akan mendatangkan kebahagiaan. Ini orang-orang yang hatinya baik ya. Jadi para ulama juga menerapkan hadis ini ya, dengan cara ya, minimal walaupun tidak terus-menerus duduk bersama orang miskin, sesekali lihat kondisi orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang sakit, kunjungi rumah sakit, orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang miskin, kita kunjungi, kita tanya kabar mereka, apa yang mereka butuhkan, baru kita bantu. Termasuk saudara-saudara kita yang
sesama kaum muslimin yang tertindas, yang kehidupannya sulit, ya kita bantu mereka. Baik, selanjutnya adalah hadis yang keempat, tentang hasad ya. Hasad hanya boleh dalam dua hal saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, la hasada illa fitnatain. Hasad ini nggak boleh dilakukan kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal ini aja yang boleh hasad. Yang pertama adalah rajulun atahullahu al-Qur'an. Seseorang yang Allah berikan Al-Qur'an. Jadi kemahiran dalam hal Al-Qur'an. Allah berikan orang ini mahir menghafal, memahami, ya, kemudian mempelajari Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi, lalu dia baca. Dia baca ayat-ayat Al-Qur'an ana al-laili wa ana. Dia baca, dia amalkan isinya, ya, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab hudan linnas, petunjuk, bukan cuma bacaan ya. Al-Quran bukan bacaan doang. Kadang ada orang yang menganggap ya yang penting dibaca, enggak, ini petunjuk, cahaya yang orang tadi selalu mengamalkan dan membacanya siang maupun malam hari. Nah, ini boleh hasad kepada orang yang semacam ini. Lalu yang kedua adalah warajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan harta. Fahuwa yunfiquhu, tapi hartanya ini diinfakkan, ya, disedekahkan pada malam dan siang hari. Maksudnya terus-menerus rajin berinfak. Kasih orang miskin, kasih orang yang membutuhkan, orang yang belum makan, orang yang, ya, pakaiannya kekurangan, diberikan. Siang maupun malam, sering, ya, memberi. Ini saja yang diperbolehkan hasad. Nah, hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 5025 dan Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 815. Yang meriwayatkan adalah sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Hadits ini statusnya sahih. Kemudian kita akan membahas sedikit makna kosakata yang asing dalam hadis tersebut. Hasad yang dimaksud adalah ghibthah. Jadi karena ini agak sedikit berbeda. Salah satu jenis hasad tapi yang baik. Karena hasad secara asalnya itu sesuatu yang buruk. Akhlak yang buruk. Hasad dalam bahasa Arab artinya berharap hilangnya kenikmatan pada orang lain. Jadi kalau ada orang punya nikmat, terus kita berharap seandainya kenikmatan ini nggak didapatkan orang tadi, ini berarti hasad. Dan tingkatan yang lebih parah lagi, hilang dari orang itu dan pindah ke saya. Nggak terima gitu. Ada orang lain memiliki harta, ada orang lain mendapatkan hadiah misalnya, lalu kita berharap orang ini nggak punya lagi. Kita berharap semoga hancur yang dia punya ini, lalu pindah kepada kita. Ini namanya hasad. Tapi ya itu hanya dalam bahasa Arab. Dalam istilah syariat maknanya lebih luas. Sementara yang terdapat dalam hadis ini maksudnya adalah ghibthah. Ghibthah ini berharap kenikmatan orang lain, kenikmatan yang dimiliki orang lain didapatkan juga oleh dia. Jadi kalau saya lihat ada orang lain berilmu, lalu saya bercita-cita, seandainya saya bisa kayak dia, saya bisa mendapatkan kenikmatan yang sama dengan orang itu. Ini nggak apa-apa. Ya, ini namanya ghibthah. Tanpa mengharapkan nikmat yang dimiliki orang tadi hilang. Ya, kita nggak menginginkan, tetap dia punya nikmat itu, tapi saya juga berharap mendapatkan juga. Ini namanya ghibthah dan ini diperbolehkan. Diperbolehkan dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif, dalam hal yang baik. Kemudian kesimpulan dan faedah. Yang pertama, hasad ada dua jenis. Ada jenis yang pertama yang dilarang, yaitu membenci nikmat orang lain. Tidak suka ada orang lain punya nikmat. Ya, ada orang lain hidupnya nyaman, kemudian keluarganya damai. Ya, kita nggak suka. Berharap supaya dia berantem. Nah, yang semacam ini hasad yang dilarang. Baik ya, ke dalam hal dunia maupun akhirat. Dan berharap juga hilang. Benci, nggak suka ada orang lain punya nikmat. Atau ada orang lain yang rajin qiyamul lail. Kita nggak suka orang qiyamul lail terus. Ya, nggak suka. Nah, ini dilarang, hasad yang terlarang. Yang kedua adalah hasad yang diperbolehkan, yaitu berharap memperoleh nikmat seperti milik orang lain. Saya ingin mendapatkan harta kayak orang itu. Ini nggak apa-apa. Ya, tapi dalam hal yang positif tadi ya. Ketika ada orang lain yang punya harta banyak, selalu bersedekah.
memfasilitasi proyek-proyek sosial yang baik dalam hal ilmu, kemudian membangun masjid, kemudian mendanai aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Lalu kita berharap suatu ketika seandainya saya bisa kayak orang tadi, ya bisa memberikan bantuan kepada orang lain, maka ini sesuatu yang diperbolehkan, hasad yang diperbolehkan. Tanpa mengharapkan nikmat tadi hilang dari orang lain tadi. Kemudian faedah yang kedua, motivasi untuk mencari harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Harta yang halal, cara-cara yang baik, ya, dengan bekerja, dengan jujur, ya. Ini motivasi hadis ini. Lalu menginfakkannya dalam hal kebaikan. Ya, Allah berikan harta yang baik. Nah, kita ingin juga gitu. Lalu kita infakkan. Harta ini sesuatu yang dititipkan Allah Azza wa Jalla. Untuk kita ambil sebagian sesuai dengan kebutuhan kita, lalu sisanya kita infakkan, kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian tujuan dari mencari ilmu ini. Al-Quran adalah ilmu yang paling tinggi levelnya. Belajar apapun masih kalah jika dibandingkan ilmu. Karena ilmu ini ilmu yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, ya bukanlah kalamullah ya azza wajal. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini yang mengucapkan Allah, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan para ulama. Ya tentunya lebih bagus kualitasnya. Dan itu adalah puncak dari ilmu. Ilmu yang tertinggi. Ilmu kalamullahi azza wa jalla. Maka perlu ya mempelajari Al-Quran ini. Termasuk ya ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran ini yang tertinggi termasuk juga ilmu yang lain. Kita boleh mengharapkan ilmu yang sebagaimana didapatkan orang lain. Ya tujuan dari mencari ilmu adalah mengamalkannya, lalu kemudian mengajarkannya dan berjuang ya dalam berdakwah. Ini tujuan dari ilmu. Yang paling utama kita sendiri yang mengamalkannya. Selanjutnya hadis yang kelima, agama Islam itu indah dan mudah. Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad dulja. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Agama ini maksudnya agama apa? Agama apa kira-kira? Agama yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, betul, agama Islam. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Maka bahkan Rasulullah mengatakan, "Walan yushaddad dina ahadun illa ghalaba." Dan tidaklah sekali-kali ada orang yang mempersulit, ingin berlebih-lebihan, ingin mempersulit dirinya sendiri, melainkan akan ghalaba, akan dia sendiri yang kecapean, kalah, enggak akan mampu. Ingin tujuannya memaksimalkan gitu ya, memaksakan yang tidak ada aturannya, tidak ada petunjuknya dalam syariat, ini pasti dia sendiri yang akan kecapean. Fasaddidu, maka pesan dari Rasulullah SAW, fasaddidu, berlaku luruslah, ya, pertengahan, pertengahan, jangan terlalu berlebihan, jangan juga menyepelekan. Waqaribu, berusaha untuk mendekati yang sempurna. Karena sempurna ini sulit, maksimal full setiap hari gitu ya. Setiap hari maunya 24 jam sholat, ya nggak mungkin. Kita butuh dunia untuk melanjutkan perjalanan mendapatkan akhirat. Atau inginnya berpuasa terus setiap hari. Enggak, dilarang malahan. Justru yang diperbolehkan adalah maksimal sehari berpuasa, sehari tidak puasa. Yang disebut dengan puasa Daud. Wa absyiru, bergembiralah atas pahalanya nanti. Boleh kita mengharapkan pahala. Karena sebagian orang menganggap yang penting ibadah, menyiksa diri. Nah ini salah ini. Ibadah itu bukan menyiksa diri atau merasa beban itu. Enggak ada gembira-gembiranya. Selalu sedih, selalu takut. Ini keliru. Karena Rasulullah juga basyiran wa nadhira. Memberi peringatan sekaligus membawa kabar gembira. Senang gitu. Orang beribadah ini happy gitu. Merasakan kenikmatan. Nah, tapi tentu saja selain kita beramal, jangan lupa memohon pertolongan dari Allah. Wasta'inu, mintalah pertolongan. Ya, untuk melakukan ketaatan tadi. Bil ghadwati war rauha. Pada waktu pagi ataupun pada waktu sore. Wa syai'in minad duljah. Dan pada akhir malam. Hadits ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 39 dan yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Statusnya hadis yang sahih
Lalu kosakata makna asing, ya kalau ad-dina yusrun ini mudah ya. Kita pun tahu ya, saking mudahnya kita memahaminya dengan mudah, tidak perlu pusing. Nah, di sini ada kata ghalaba walan yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Ghalaba maksudnya adalah ja'alahu ajizan anhu. Menjadikannya tidak mampu lagi, terkalahkan maksudnya nggak akan mampu kalau mau mempersulit dirinya sendiri, nggak akan mampu. Dia yang nanti kecapean. Dia pasti nanti akan futur. Futur ini maksudnya sampai putus di jalan, nggak lanjut lagi. Ada orang yang semacam itu. Semakin semangatnya setelah dengar nasihat, baca sesuatu, semangat akhirnya. Setiap malam itu, sholat malam terus ya, nggak tidur. Hari kedua, hari ketiga, ternyata kecapean, sakit, malah nggak pernah qiyamul lail lagi. Akhirnya dia membenci qiyamul lail. Nah, yang semacam ini tentu saja tidak baik. Walaupun niatnya bagus, tapi ya, agama Islam adalah agama yang mudah. Ada waktu istirahat, ada waktu beribadah. Kemudian menikah juga boleh, bukan sesuatu yang menghalangi manusia dari syahwatnya secara total. Enggak. Islam ini agama yang indah, harmonis ya, menggabungkan antara kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian saddidu maksudnya adalah ilzamu as-sadat. Terus meneruslah pertengahan, la ifrata wala tafrit. Ifrat ini artinya berlebihan, ekstrim, ekstrim kanan maksudnya berlebihan, ataupun ekstrim ke kiri, menyepelekan, meremehkan. Ini juga salah, meremehkan. Setiap diajak melakukan, dimotivasi melakukan sholat sunnah, dia mengatakan, ah ini kan sunnah, boleh ditinggalkan. Nah ini keliru, nggak boleh ya meremehkan sesuatu yang baik. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dan faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, agama Islam ini dibangun di atas kemudahan dan tidak ada kesulitan. Dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak dijelaskan oleh para ulama. Islam agama yang mudah. Bahkan ini menjadi salah satu dari kaidah fikih yang terbesar. Ya, al-masyaqqatu tajlibus taisir. Bahkan kalaupun ada kesulitan, padahal agama Islam ini sudah mudah, kalaupun ternyata orang keberatan, misalnya ada orang yang safar ya, melakukan perjalanan. Padahal saat itu di bulan Ramadan, wajib puasa. Iya, ada keringanan. Nah, ini menunjukkan Islam adalah agama yang mudah. Sangat sesuai dengan sangat sesuai dengan tabiatnya manusia. Jadi Islam adalah agama yang realistis. Ya kalau sulit ya ada keringanannya. Sholat misalkan juga dalam kondisi safar atau sakit diberikan keringanan. Boleh sambil duduk kalau sakit nggak mampu berdiri. Atau diberikan keringanan misalkan ketika perjalanan sholat yang jumlahnya 4 rakaat boleh dikosor. Jadi 2 rakaat saja. Boleh juga dijamak. Dijamak ini digabungkan. Sholat duhur dikerjakan dengan sholat asar. Jadi setelah sholat duhur, sholat asar. Baik di waktu duhur maupun di waktu asar. Ini kemudahan. Jadi kalau ada orang menganggap agama Islam adalah agama yang mempersulit. Agama sesuatu yang menyebabkan orang hidupnya sulit. Salah. Islam ini ingin mempermudah. Nah, tapi kadang orang ini tidak paham gimana bentuk kemudahan. Karena kemudahan yang terlalu berlebihan ini bisa berdampak kepada kerusakan, menggampangkan. Kita semuanya pun tahu. Misalkan di perusahaan, nggak ada aturan sama sekali, bebas masuk kapanpun, boleh bolos, mudah alasannya. Hancur itu perusahaan. Begitu juga kita dalam hidup. Kalau dibiarkan los, nggak ada kewajiban, ya hancur kehidupan kita. Nah, Allah ingin agar manusia ini tetap di jalur yang baik, tapi dengan kemudahan. Kemudian berikutnya, segala kesulitan yang menimpa hamba akan mendatangkan kemudahan. Rukhsah, keringanan. Rukhsah artinya keringanan. Contohnya tadi, boleh nggak puasa pada bulan Ramadan ketika sakit atau ketika safar, tapi nanti diganti di hari yang lain. Kemudian amal soleh yang paling dicintai Allah adalah yang terus langgeng, yang terus menerus dilakukan, diamalkan oleh pelakunya walaupun sedikit. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, beliau mengatakan habbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang dicintai Allah, yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan, konsisten. Salat duha walaupun cuma 2 rakaat. Salat dilakukan, salat rawatib. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu panjang-panjang baca surat-surat yang panjang, nggak perlu.
Ya, tapi kalau misalkan bisa kita mampu ya tentu lebih baik. Tapi kalau tujuannya supaya kita jangan terputus, nggak apa-apa, itu sudah cukup. Qiyamul lail, sholat tahajud, 3 rakaat, atau bahkan minimal 1 rakaat. Kalaupun kondisi capek, usahakan tetap terus dilakukan. Bahkan walaupun sebelum tidur, sholat qiyamul lail atau sholat witir ini bisa dilakukan sebelum tidur. Kalau kita sulit, nggak yakin ini bisa bangun nanti sebelum subuh, ya udah, sholatlah sebelum tidur. Ketika mau tidur, wudhu dulu, ya, kemudian pakai pakaian yang bagus, sholat di rumah atau di kamar. Kemudian setelah itu istirahat, tidur. Nah, kemudian yang berikutnya, 3 waktu yang disebutkan Rasulullah di atas, yaitu al-ghadwah, ar-rawha, dan syai' minad dulja, pada waktu pagi, sore, dan akhir malam. Ini adalah waktu yang paling bersemangat untuk melakukan sesuatu. Di awal hari, ya, ghadwah di pagi, ya, di awal. Kemudian ar-rawha, ini waktu sore, setelah tergelincirnya matahari. Dan ad-dulja, di akhir malam. Makanya ketika sepertiga malam terakhir, ini waktu-waktu emas. Ya, golden time-nya seorang muslim. Ini waktu-waktu emasnya karena di saat itu Allah turun ke langit bumi. Dan Allah mengatakan siapa yang ingin meminta ampun akan diampuni. Ini Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa yang meminta sesuatu, minta di saat itu. Ya, kemudian orang-orang yang meminta pertolongan Allah, minta di saat itu. Ya, menyelesaikan problem apapun, minta, menengadahkan tangan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang keenam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berkaitan dengan kasih sayang terhadap binatang. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha." Ada seorang wanita yang disiksa, diazab, disebabkan karena seekor kucing yang sajanat, ya, dia kurung, dia dia tahan, ya, diikat atau dikurung, ya, hatta matat, dikurung saja begitu, diberikan kandang, lalu dibiarkan sampai mati kelaparan, fadakhalat finnar, sehingga dia masuk ke neraka dan disiksa di neraka. Kenapa begitu? Kenapa dia mengurungnya ini? Rasulullah menjelaskan, la hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha. Ketika dia kurung, dia tidak kasih makan dan tidak kasih minum. Kucingnya tadi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya mati. Terus nggak dikasih alternatif pilihan yang lain, yaitu dilepaskan. Kalau memang seharusnya nggak mau ngasih makan, ya dilepas aja. Tapi dia nggak mau lepas. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard. Dan wanita tadi nggak mau melepaskan kucingnya supaya bisa memakan, ya, hewan-hewan serangga atau hama, bisa nyari sendiri, nggak dibiarkan begitu. Dikurung tapi nggak dikasih makan sampai mati. Akhirnya ini penyebab datangnya azab. Hadits ini dikeluarkan atau disebutkan Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 3482 dan Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 2242. Periwayatnya adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, status hadisnya sahih, dan ada beberapa makna, ya, kosakata asing fi hirratin, yakni bisa babi. Fi dalam hadis ini bukan di dalam, ya. Karena bahasa Arab ini luas. Satu harful jar maknanya bisa bervariasi. Ini pentingnya mempelajari bahasa Arab. Fi hirratin maksudnya adalah sebab kucing, ya, disebabkan seekor kucing. Khasyas al-ard maknanya adalah hawamul ard wa hasyaratuha. Al-hawam jamak dari hama. Hewan-hewan hama, hewan-hewan yang berkeliaran di muka bumi ini, atau serangga. Karena kucing kan biasa, ya. Dia bisa nyari makan sendiri juga. Nah, termasuk binatang-binatang yang kecil. Kesimpulan dan faedahnya, yang pertama, tidak boleh meremehkan dosa yang dianggap kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa yang besar. Ya, ada orang yang gampang lah, ini dosa kecil, orang tersakiti kan cuma bentar lagi dia akan lupa juga. Nggak bisa begitu. Dosa kecil, ya, jangan dilihat dari dosanya, tapi lihatlah siapa yang kita maksiati. Yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan dosa kecil, ya, karena bisa mengantarkan kepada dosa besar.
Bahkan meremehkan dosa kecil ini termasuk dosa besar. Lalu faedah yang kedua, boleh memelihara hewan peliharaan dengan syarat memperhatikan kehidupannya. Ya, selama binatang ini nggak ada larangan, nggak apa-apa kita pelihara. Ikan, kucing, burung, atau binatang-binatang yang lain yang tidak najis ya. Atau bahkan sekalipun anjing jika ada manfaat tertentu yang disebutkan para ulama diantaranya adalah untuk berburu atau untuk menjaga kebun atau kebutuhan yang semisal itu atau anjing polisi misalkan nggak apa-apa dipelihara dengan syarat dipelihara dengan baik diperhatikan kehidupannya makanannya minumannya ya itu semacam itu. Kemudian larangan menyiksa atau membunuh hewan yang tidak mengganggu. Selama ada binatang tidak mengganggu, nggak boleh dibunuh. Misalkan semut jalan gitu, tiba-tiba dibunuh, nggak boleh. Kecuali kalau menyakiti kita ya menggigit, maka ya diperbolehkan kita uh, me- membunuhnya. Tapi tanpa membunuh semua teman-temannya. Kemudian penjelasan bahwa Majma' Fikih mengatakan Majma' Fikih ini komunitas ulama fikih sedunia atau ada juga di sebagian negara-negara tertentu yang muslim. Jadi komunitas, kelompok ulama yang membahas topik-topik fikih, terutama topik-topik fikih kontemporer, disebut dengan majma' fikih. Mereka menyatakan, menetapkan keputusan bahwa haram mengganggu, ya haramnya perbuatan yang mengadu fisik antar hewan, yang banyak dilakukan di berbagai negara. Yang menyakiti binatang nggak boleh, walaupun mereka bukan makhluk yang berakal, nggak boleh. Merusak, merusak itu bukan tindakan Islam. Tindakan yang diperbolehkan dalam Islam. Banyak dilakukan sabung ayam atau diadu binatang, banteng dan seterusnya ini nggak boleh. Kemudian perintah bersikap baik kepada manusia yang ada di penjara. Ya, kalau binatang saja harus dikasih makan, apalagi manusia yang memiliki nyawa, ya, yang memiliki nyawa dan akal, maka harus lebih diperhatikan lagi. Baik, walaupun dia penjahat misalkan, iya, di penjara dikasih makan, minum, jangan sampai dibiarkan mati kelaparan. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketujuh larangan ya untuk berharap mati ya, berharap meninggal dunia, terutama anak-anak muda di zaman sekarang yang dengan tantangan kehidupan yang semakin kompleks, yang nggak boleh yang mengatakan no life, saya sudah nggak kuat lagi hidup, dan nggak ada harapan, mati saja lebih utama katanya. Lebih baik saya mati daripada eh, misalkan insecure lihat orang-orang sudah sukses saya masih gini-gini aja. Nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadun minkumul maut lidurrin nazala bihi. Jangan seseorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Sudah sakit gitu ya. Akhirnya udahlah, saya nggak ada harapan lagi, saya ingin mati saja. Nggak boleh. Kalau memang harus berangan-angan, fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, kalau memang udah kepepet, udah kondisinya sangat kritis, nggak ada pilihan lain, maka minimalnya ini, jangan 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 sampai mengharapkan mati. Katakan saja doakan ini, panjatkan doa ini, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku. Kita mohon kepada Allah supaya terus diberikan kehidupan kalau kehidupan tadi baik. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Lalu ya Allah, buatlah aku meninggal dunia, matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ini saja. Paling paling terakhir, langkah terakhir hanyalah membaca doa ini. Jangan sampai mengharapkan kematian, apalagi bunuh diri. Nggak boleh bunuh diri dalam Islam. Nggak boleh menyakiti. Karena nyawa dan fisik yang kita miliki ini amanah, pemberian Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala harus dijaga. Ya, harus dijaga dan dirawat. Alangkah indahnya syariat Islam jika kita memahami hal-hal semacam ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim juga dalam sahihnya melalui sahabat Anas bin Malik. Hadisnya sahih. Makna kosakata asing li durrin nazalabi adalah karena musibah, misalkan penyakit atau kefakiran atau yang lainnya, cobaan dunia lainnya, atau misalkan dia dibully di lingkungannya, ya nggak boleh dia berharap meninggal dunia. Dia harus berjuang. Ya, adapun jika musibah itu membahayakan agamanya, maka diperbolehkan mengharapkan kematian. Menurut sebagian ulama, boleh. Misalkan dia sudah berjuang ya, sulit untuk memperjuangkan agamanya, tinggal di negara yang minoritas, misalkan akhirnya mengharapkan kematian, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa kalau itu musibah yang membahayakan agamanya.
Kemudian penjelasan hadis tadi la budda mutamanniyan lil maut, kalau memang kondisinya mengharuskan dia berharap mati, kondisinya udah nggak bisa lagi sakit, misalkan dokter sudah menyatakan tidak terselamatkan, maka dia membaca doa tadi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Apalagi anak-anak muda yang sekarang ya di kondisi masih sehat, fisik masih kuat, masih bisa berjuang, potensi untuk mengejar ketertinggalan masih cukup besar, yang nggak perlu sampai ya bunuh diri atau mengharapkan kematian. Kesimpulannya, tidak boleh berharap mati karena itu termasuk tidak ridho atas keputusan Allah. Tapi seharusnya bersabar ketika ada musibah, kita bersabar. Kemudian dikecualikan dari larangan ini terhadap jika kita takut tertimpa fitnah terkait dirinya, seperti yang dilakukan oleh Maryam, ya bisa dilihat di surat Maryam. Kemudian apakah Nabi Yusuf meminta kematian sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 101? Jawabannya enggak. Beliau meminta agar dikokohkan di atas Islam hingga wafat. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah aku. Jangan berhenti di situ ayatnya. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Jadi kita terus-menerus hidup lalu wafatnya dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Makanya kita berdoa juga atau kita perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Gitu. Kemudian hadis yang ke-8, ini perkara kaum muslimin yang sangat menakjubkan, indah kehidupan seorang muslim ini. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Keadaan seorang mukmin ini sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini enggak akan terjadi, tidak akan didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Gimana itu kondisi yang baik, keadaan yang baik tadi? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur. Dan itu bagus. Dapat kesenangan bersyukur. Tapi kebalikannya, wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau mendapatkan kesusahan, kesulitan, dia bersabar. Ini juga baik. Jadi kondisi senang, kondisi duka, suka atau duka, dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Nggak ada buruk-buruknya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 2999 dan diriwayatkan melalui sahabat Suhaib ibnu Sinan. Hadis ini sahih. Makna kosakata asing al-mu'minu, ya, di amril mu'min di sini adalah illa lil mu'min, maksudnya adalah mu'minun kamilul iman. Seorang mukmin yang keimanannya sempurna karena dia mengenal Allah dan ridho atas takdir Allah. Kemudian sarra'u. Sarra' ma yasurrul insan, sesuatu yang membuat orang bahagia, yang membuat kita senang. Kalau ada yang membuat kita senang, kita bersyukur. Kalau kita tertimpa kesulitan, lawannya ini. Kesulitan adalah dharra, ma yadurrul badan, yang memadaratkan badan, yang membahayakan dirinya atau berkaitan dengan keluarga atau anak atau hartanya. Maka dia bersabar. Kesimpulannya, kehidupan seorang mukmin baik senang maupun susah, suka maupun duka, semuanya adalah baik dan menghasilkan pahala. Asalkan jika mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan jika diuji maka dia bersabar. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sabar itu separuh dari agama, setengah dari agama. Karena iman ini terbagi menjadi dua. Setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah syukur. Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Antara dua ini saja kita hidup, bersabar dan bersyukur. Habis minum ya bersyukur, membaca alhamdulillah. Setelah makan baca alhamdulillah. Ketika lapar atau ketika tertimpa musibah, bersabar, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi dalam surat Luqman ayat 31. Berikutnya, ya, batasan kita mentaati seseorang. Batasan ketika kita mentaati seseorang. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya boleh dalam perkara yang baik, yang dibenarkan oleh syariat. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya dan Imam Muslim dalam Sahihnya melalui sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadits ini pun sahih. Kemudian ada makna kosakata asing al-ma'ruf adalah yang ditetapkan oleh syariat. Ma aqarrahu syar' wa lam yatanafa ma'ahu. Yang diperbolehkan, dibenarkan dalam syariat dan tidak bertentangan.
Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah mengartikan bahwa ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syariat dan akal sehat. Ya, karena syariat ini tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, wajib mentaati pemerintah, ya, ulil amr, penguasa muslim, wajib kita mentaati, bukan hanya sekedar anjuran atau basa-basi gitu ya. Bisa basa-basi biar lebih aman. Enggak, ini ajaran syariat Islam, kewajiban yang mendapatkan pahala kalau kita lakukan dan mendapatkan dosa jika kita tinggalkan. Wajib ya hukumnya mentaati pemerintah umat Islam selama tidak dalam bentuk maksiat kepada Allah. Kalau pemerintah, misalkan ada seseorang penguasa, orang atasan misalnya, memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, ya jangan ditaati. Karena hadis tadi, kalau dalam maksiat kepada Allah jangan ditaati. Masih banyak kemungkinan yang lain bisa kita tinggalkan, ya. Kemudian yang kedua, tidak wajib bagi seorang istri mentaati suaminya dalam perkara maksiat. Karena taatnya istri kepada suami ini wajib. Tapi ingat, batasannya adalah selama tidak memerintahkan maksiat. Begitu juga pegawai kepada atasannya, anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, boleh ditaati dan selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Ketaatan kepada makhluk yang diwajibkan secara mutlak hanya ketaatan kepada Rasul, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, nah ini perbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang perbanyak istighfar, terus beristighfar memohon ampunan kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Banyak istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesempitan Allah akan berikan jalan keluarnya, jalan lapang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Indah sekali ya hadis ini, Masya Allah. Walaupun hadis ini secara riwayat diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sunannya, kemudian Ibnu Majah dalam sunannya juga, dan ulama hadis yang lain melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebenarnya status hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang periwayat yang bernama, ini dari rangkaian sanad yang kita pelajari tadi, proses menuju matan, ada seseorang yang bernama Al-Hakam bin Mus'ab yang tidak diketahui kondisinya, majhul. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dinyatakan itu. Mereka mengatakan hadis ini dhaif. Sehingga kita nggak perlu nyari, tinggal melihat kesimpulannya para ulama. Didhaifkan oleh Imam Bakhawi, Al-Mundhiri, Ibnu Al-Qaisarani dan yang lainnya. Nah, tapi hadis ini walaupun secara riwayatnya lemah, ini hadis yang masuk kategori fadhailul amal yang masih bisa diamalkan. Karena perintah istighfar ini banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya banyak. Kemudian juga bukan syariat yang baru, bukan menjelaskan hukum atau tentang akidah, enggak ada. Cuma motivasi saja. Dan jika kita amalkan, maka kita harus perhatikan 5 syarat yang kita pelajari tadi pagi. Di antaranya adalah jangan diyakini bahwa ini benar-benar diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna kosakata asing min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, nggak terfikir, ya tidak terfikir, di luar nalar ya gitu ya. Tapi orang-orang kadang diplesetkan itu. Kemudian Ibnu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadis ini lemah. Namun secara maknanya benar. Karena ada dalil-dalil sahih yang menjelaskannya. Dipayungi tadi ya. Syarat yang kedua, dipayungi hadis lain atau ayat-ayat yang kuat. Di antaranya adalah dalam suatu ayat di surat Nuh, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku, yaitu Nuh, berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Allah, istighfarlah kepada Rabb kalian, karena Allah Maha Pengampun. Imbalannya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah akan memperbanyak harta. Wa banin, dan anak-anak. Allah kasih keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan adanya kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara. Allah buatkan sungai-sungai untuk kalian. Ini termasuk di dunia juga. Allah kasih anak, Allah kasih rizki. Ya kalau kita sempit hidupnya, banyak istighfar. Kita terapkan dalam ayat ini maupun dalam hadis tadi. Demikianlah kita telah menyelesaikan materi hadis 10 hadis pilihan pada sesi kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.
semuanya. Baik, saya Amin. kembalikan kepada Ustadz. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun waktunya hanya 1 jam, tapi ternyata bisa ya Ustaz ya. Tuntas 10 hadis tadi secara maknanya juga. Masya Allah. Di sini saya izin share screen Ustaz, kemudian Antum bisa melihat pertanyaan teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat untuk bisa langsung Antum jawab Ustaz. Sebentar. Baik, teman-teman nanti bisa mengakses untuk materinya tadi di website kursuskuba.com ya, untuk videonya, file presentasinya, dan juga ada kuis singkat. Kemudian sekarang kita masuk sesi tanya jawab, teman-teman. Tafadhal Ustaz. Baik, kita akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah penanya atas nama Zainab. Afwan Ustadz, jika tidak suka dengan orang lain karena suatu perbuatan atau ucapan, lebih baik disampaikan kepada orangnya atau dipendam saja. Ya. Sesuatu yang tidak kita suka ini ada kemungkinan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Suatu maksiat misalnya. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, bertentangan dengan akidah, misalkan ucapan-ucapan ini alam yang menentukan, misalkan gitu ya. Jadi bukan Allah yang menentukan, ini alam sedang marah, misalkan, makanya kita semacam ini. Maka semacam ini ya kita sampaikan sebagai bentuk dakwah, ya, menjelaskan kebenaran. Kita sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan cara yang mudah diterima, dan nggak perlu dipendam. Disampaikan cuman dengan cara yang baik, itu saja. Tapi jika maksudnya adalah ya, ucapan yang menyinggung perasaan kita, nggak apa-apa. Kita sampaikan. Barangkali dia tidak tahu, tidak sadar jika ucapan tadi berdampak buruk. Nggak apa-apa disampaikan, jangan dipendam. Nah, semacam itu. Tapi kalau bertentangan dengan syariat ya sebisa mungkin kita sampaikan ya, supaya sekaligus kita menyelamatkan ya teman kita, saudara kita supaya tidak melakukan dosa lagi. Kemudian penanya atas nama Aini Nurul Hasanah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah ada metode khusus dalam menghafal hadis? Dalam menghafal hadis, ya, metode khusus ya tidak ada, banyak versi para ulama ya. Intinya adalah diulang-ulang, menghafalkan apapun diulang-ulang. Kemudian salah satu trik menghafal adalah jangan langsung banyak-banyak, sedikit-sedikit diulang-ulang ya, kemudian dimurojaah, begitu caranya. Kemudian kalau bisa disetorkan supaya kita bisa memvalidasi apakah hafalan kita sudah benar, bacaannya sudah benar atau belum. Kemudian setelah menghafalkan, usahakan dipelajari maknanya. Kemudian bagaimana caranya menumbuhkan, ini pertanyaan selanjutnya ya, kelanjutan dari pertanyaan tadi, bagaimana caranya menumbuhkan semangat naik turun. Nah, ini perlunya sebenarnya kembali kepada motivasi kita untuk menghafal apa yang memicu kita. Jika kurang, maka kita perlu mencari faktor-faktor eksternal. Lingkungan, komunitas. Ketika ada komunitas, ada yang mengingatkan kita, teman-teman yang baik, baik online maupun offline. Nggak apa-apa dicari komunitas-komunitas penghafal hadis. Supaya ketika kita down, kita cari ada orang yang menyemangati kita. Ayo kita belajar lagi, semangat lagi. Nah, tapi yang paling utama adalah dari niat kita. Apa tujuan kita menghafalkan hadis? Harus dicari dulu pemicunya apa. Misalkan saya ingin menjadi seorang ahli hadis yang mumpuni gitu ya, atau karena ingin membela syariat Islam, atau alasan-alasannya. Jangan sampai cuman ikut-ikutan atau karena nyoba-nyoba. Ya, ini alasan yang kurang kuat yang berpotensi berhenti di tengah jalan. Kemudian rekomendasi kitab hadis yang harus dihafal untuk pemula. Para ulama menjelaskan dalam menghafal hadis ini ada tingkatan-tingkatannya. Usahakan dari yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu. Hadis-hadis yang pendek. Ya, kalau ada buku-buku yang biasanya 100 hadis pilihan yang pendek-pendek, nggak apa-apa dimulai dari situ. Atau ini yang di materi kita, nggak apa-apa itu sudah dijadikan modulnya. Boleh Ustaz ya, Ustaz Ahmad. Silakan. Arba'in Nawawi. Nah, Ya. kemudian naik lagi ke hadis Arba'in Nawawi 40 berapa? 42. Setelah itu tambahannya menjadi 50.
ya tatimahnya itu Hmm. tambahannya jadilah 50. Setelah itu naik lagi ke misalnya mau menghafalkan Umdatul Ahkam, lalu kemudian Bulughul Maram. Jangan langsung ke Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari lihat mukadimahnya, waduh ini panjang. Kitabnya tebel. Nggak yakin bisa habis ini, habis usia sebelum setoran. Udah stres duluan. Ya, bertahap ya, dari yang kecil-kecil dulu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari penanya atas nama Nur Sifa Panjaitan. Bismillah, Afwan Ustadz, izin tanya bagaimana caranya agar kita terhindar dari hasad seseorang dan bagaimana cara menghilangkan hasad dari hati kita. Ini maksudnya hasad yang buruk ya. Syukran jazakallah khairan. Amin wa iyyakum. Jadi banyak cara ya nih, trik-trik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah kita melihat kepada orang yang di bawah kita yang kita baca tadi hadisnya. Jangan terus melihat ke orang yang levelnya di atas kita dalam hal dunia. Lihat orang-orang yang lebih membutuhkan supaya kita ini bersyukur. Kemudian yang kedua adalah kita menjalin silaturahim ya, saling mengenal, menyalami. Karena di antara hak seorang muslim adalah ketika sakit misalkan kita kunjungi, ketika kita bertemu kita ucapkan salam, diziarah, dikunjungi ya supaya tidak menimbulkan rasa hasad. Karena hasad ini kadang karena kurangnya kedekatan. Jika kita dekat dan berusaha untuk saling saling berteman, itu akan hilang sifat-sifat hasad tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan dari penanya atas nama Ice Trisnawati. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, pada saat ini tren sekali memelihara kucing. Ya, sebenarnya bukan saat ini saja ya. Banyak dari dulu juga orang-orang suka melihara kucing, kucing hias. Dengan dalil nanti di yaumil akhir saat melintasi sirat maka kucing yang kita pelihara akan datang membantu. Ini nggak tahu saya apakah ada dalil semacam ini walaupun banyak orang yang menganggap begitu ya. Hewan yang kita pelihara ini nanti menuntun kita. Tapi kita sebagai seorang muslim yang cerdas nggak akan mudah menerima suatu pernyataan yang tidak memiliki dalil hujah. Apa buktinya, mana dari mana gitu, apa dalilnya? Allah alam, saya tidak tahu. Kemudian untuk pemeliharaan kucing ini sampai menghabiskan sekian juta setiap bulannya, perawatan ya, perawatannya, kesehatannya, makanannya mahal, bahkan lebih mahal dari makanan yang dikonsumsi dia sendiri. Nah, padahal masih banyak yang yatim, fakir. Nah, sebenarnya apapun jika dilakukan dengan berlebihan maka buruk. Suatu kebaikan jika dilakukan dengan berlebihan ya, maka akan berdampak kepada keburukan. Ya, itu memang begitu. Makanya tadi kita belajarkan pertengahan. Pertengahan. Inna dina yusrun. Enggak, jangan terlalu ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Yang dilarang itu sampai dipelihara tapi nggak dikasih makan, ditelantarkan, nggak dikasih minum. Tapi ngasih makan ya ala kadarnya sesuai dengan kondisi dan jangan sampai menghambur-hamburkan harta. Ya, maksudnya nanti jatuhnya ke tabdzir, jatuhnya ke tabdzir. Kemudian berikutnya penanya atas nama Wahyu Pranoto. Apakah kitab Muwatta bisa dijadikan rujukan untuk seluruh isinya atau masih ada kelemahannya? Baik ya, kitab Muwatta ini macam-macam ya. Tidak hanya hadis Rasulullah SAW saja. Karena ini masuk juga pendapatnya para sahabat, para ulama, guru-gurunya Imam Imam Malik ya. Maka ya adapun dijadikan dipelajari, memang ini fikih ya, fikih madhabnya Imam Malik. Dalam fikih nggak apa-apa kita menggunakan salah satu dari madhab yang empat. Ya, nggak apa-apa, boleh. Tapi apakah ada kelemahan? Nah, ya ada sebagian hadis-hadisnya yang tidak sahih. Ya, ada yang tidak sahih. Riwayat derajatnya, tingkatan kekuatan sahihnya ini di bawah Sahih Bukhari. Walaupun sebelum muncul kitabnya Sahih Bukhari ini, Al-Jami'ul Musnad As-Sahih, ya, kitabnya Imam Malik ini menjadi kitab yang paling terbaik di masanya sebelum munculnya Imam Bukhari. Kitab yang paling sahih, kitab yang paling bagus. Tapi ya karena muncul Imam Bukhari dengan segala kelebihan yang beliau miliki, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya terkalahkan. Tapi di masanya Muwatta'nya Imam Malik ya. Karena Muwatta' ini banyak. Muwatta'nya banyak. Tapi yang paling masyhur adalah Muwatta'nya Imam Malik dan ini berdasarkan ucapan yang masyhur dari beliau.
maka nalillahi baqi. Yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan terus ada, tidak akan hilang. Pentingnya ikhlas. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, apakah masih kita Mungkin lanjutkan? sisa satu pertanyaan saja Ustadz. Ini karena juga terkenal hadis ini, tadi ada yang bertanya, hadis hubbul watan minal iman, Ustadz, mencintai negara termasuk keimanan. Apakah ini hadis atau bukan, Ustadz? Apakah hadis atau bukan? Nah, serahkan ke Ustaz Ahmad saja. Mungkin ada tambahan-tambahan. Ini Tafadhal, Ustaz. yang tuh. Baik. Tafadhal, Ustaz. Waduh. Eh, kalau ana muhardis harus lihat hardis tuh. Tadi ada yang nanya tentang nafsu itu Ustadz juga, tentang hadis pertama. Mungkin apakah kalau saya kan mau Hmm. hardis jadi saya harus cek dulu perkataan para ulama tentang hadis tadi Ustadz. Ya, kita di hari-hari semacam ini, Masya Allah ya. Ya, tentang cinta tanah air, kemudian menghargai para pejuang. Ini sesuatu yang penting. Tapi ya sikap-sikap semacam ini jangan sampai menjadikan kita saringannya jebol itu dalam masalah syariat. Hmm. Hadis-hadis yang tidak benar kita ambil juga, ya, kita terima juga. Itu yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal itu. Ya, kalau untuk status hadisnya memang dinilai ya sebagai hadis palsu oleh para ulama. Di antaranya As-Saghani, beliau menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Dan Syekh Al-Albani juga berpendapat dengan hal yang sama. Begitu Ustaz. Secara lafaz memang begitu ya. Hadis yang palsu, maudhu, makdzub. Tapi secara makna apakah ya maksudnya adalah maksudnya adalah jangan sampai ya, kadang semacam ini. Orang memahami kalau hadisnya lemah berarti kita harus meninggalkannya. Enggak. Ya, hadis ini lemah, maksudnya dia memang bukan dari keimanan. Tapi bukan berarti kita akhirnya tidak mau mencintai negara kita sendiri padahal negara kita adalah negara yang muslim ya, mayoritas muslim, negara yang dibangun founder kita seorang muslim, lalu pejuang kita ada orang-orang muslim juga. Ya kita harus membela ketika ada orang-orang yang ingin mengganggu stabilitas keamanan, kita harus membela. Nah, kita bersyukur kepada Allah hidup di negara yang aman ya, dalam beribadah kita masih bisa beribadah. Ini nikmat yang Allah berikan. Tapi secara lafaz ya hadis ini ya kemudian jika dihubungkan dengan keimanan juga, maka ini bukan hadis yang sahih. Tingkatan lemahnya ini tingkatan yang paling bawah. Maudhu tadi itu ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Mungkin nanti kita sambung lagi insyaallah teman-teman dengan sesi selanjutnya pada malam hari ya Ustaz ya. 10 hadis pilihan berkaitan dengan Palestina. Nah, mumpung sekarang adalah kondisi di mana kita juga berharap kebaikan untuk saudara-saudara kita yang di sana sedang kesulitan. Semoga Allah mudahkan buat mereka semua, dijaga hartanya dan juga nyawanya. Allah terima para syahidnya. Yang kita di sini seperti tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berdoa dan juga memberikan infak harta, betul ya Ustaz ya. Maka termasuk sangat sesuai sekali jika nanti kita kaji 10 hadis yang berkaitan tentang Palestina insyaallah. Baik, kita sampaikan terima kasih banyak Ustadz Fida, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Masya Allah sampai tadi ada yang mengatakan di kolom chat, jazakumullah khairan Ustadz, penjelasan dari hadis pertama sampai ke 10 ngena banget, sampai nggak sadar keluar air mata, Masya Allah ya. Dan saya kan juga banyak yang merasakan hal yang serupa. Terima kasih buat teman-teman semuanya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih semuanya. Recording stopped.